Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Kali ini kita akan mereview brand yang sempat kita review kemarin, yaitu brand Audiosense. Ya, brand ini jarang yang tahu sih mungkin kalau di Indonesia. Dan kebetulan kita dapat kiriman langsung dari Audiosense-nya, dari pabrikannya dari China. Dan kali ini kita akan nge-review Audiosense T180. Ini adalah single balance armatur. Harganya kisaran, ya kalau di sana sih kisaran 40 US dollar, jadi mungkin 500-600 ribu. Kira-kira balance armatur dengan harga segini, apakah worth it? Nanti kita akan bahas Music Lover. Nah Music Lover, kemarin kan kita sempat nge-review tuh T800, itu yang versi atasnya. Nah ini versi yang di bawahnya, T180 dengan single balance armaturnya. Nah, speknya dulu kita bahas ya. Speknya itu dia menggunakan balance armatur Knowles full frequency drive RAF 32873. Itu tipenya. Berarti Knowles ya lumayan lah, udah tahu ya. Knowles berarti balance armaturnya termasuk yang cukup bagus. Untuk impedansinya ada di 24 ohm. Untuk frekuensi range-nya ada di 20 Hz sampai 22 kHz. Sensitivity-nya ada di 110 dB, panjang kabelnya di 1 meter 28, menggunakan kabel OFC copper. Kurang lebih untuk speknya seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas dari desain sama build quality-nya. Dari tampilan awalnya, langsung kita akan terpikir Shure 215. Karena memang mirip banget sama Shure 215 dari housing-nya. Tapi sebelum sampai ke sana, kita dari bawah dulu ya. Dari bawah, jack-nya sudah gold plated, L-shape, 3 pole, berarti ini tidak ada mic-nya. Kemudian untuk kabelnya ini kayaknya 8 braid ya, jadi cukup banyak. Warnanya silver sih, tapi kalau di speknya dibilangnya OFC copper. Ya, jadi ya kita anggap aja ini copper ya. Untuk splitternya, ini yang gue selalu suka dari Audiosense. Yang gue juga bilang waktu di T800, ya, terbuat dari ya, kayak logam gitu, aluminium kayaknya. Terus gue suka banget gitu, jadi ada kayak slotnya sampai di atas, udah menggunakan pin MMCX over ear. Nah ini yang tadi gue bilang, untuk bentuk housingnya secara keseluruhan, ini gue langsung teringat sama Shure 215. Ya karena memang mirip banget gitu. Shell-nya itu mirip Shure banget, terus bahkan sampai nozzle-nya juga sama. Jadi ada beberapa kadang-kadang yang mirip Shure shell-nya, tapi nozzle-nya bukan nozzle yang kecil, tapi nozzle gede. Nah untuk Audiosense yang tipe T180 ini benar-benar mirip sama Shure karena dia juga nozzle-nya juga pakai nozzle yang kecil. Jadi kalau pakai tips yang buat KZ, TFZ itu kayaknya gue pikir nggak bakalan masuk gitu karena ini kecil banget. Jadi ini kayak yang Etymotic, Shure 215 ya, yang ukuran kecil kayak gitu. Terus warna yang gue dapat, gue nggak tahu sih ada berapa macam warna, tapi yang ini warnanya kayak orange gitu dan ada ya kayak lambang gitu, kayak lambang matahari. Kayaknya ini nggak tahu ya, Audiosense kayaknya bukan gitu deh lambangnya, soalnya AS doang kalau Audiosense. Jadi mungkin ini kayak cuman sekedar desain aja ya. Terus di bagian dalamnya ada tulisan T180 menandakan unitnya. Kemudian ada di sini R untuk right dan L untuk left, dan ada marking warna merah dan biru untuk di kabelnya, jadi memudahkan kita untuk memasang kabelnya sama ke shell-nya. Dari desain sih karena mirip Shure dan ya standar banget sih seperti Shure, jadi gue mungkin kasih poin 7 lah ya, paling 7 atau 7,5 untuk desainnya. Cuman memang sih ini menarik sih, yang logo kayak matahari ini gue suka ya. Dan warnanya ini loh yang Music Lover tahu nggak, permen Fox. Nah ini warnanya kayak permen Fox loh. Ya, bahannya ya masih plastik sih ya. Mungkin itu untuk desain sama build quality-nya. Nah, untuk fittingnya seperti ini. Nah, fittingnya karena memang bentuk desainnya mirip Shure 215 yang semua orang cocok dan pas dan enak di kuping. Jadi ini termasuk yang sangat nyaman dipakai di kuping. Ya, jadi terasa pas, posisinya enak gitu, kecil gitu. Jadi oke banget lah buat fittingnya. Setidaknya buat kuping gua ya oke-oke aja sih, nyaman, pas gitu. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke sound quality-nya. Music Lover, ini kan single BA, Knowles lagi. Jadi pasti suaranya kemungkinan akan mid-centric.
ya, dan sesuai dengan karakternya ternyata memang seperti itu. Jadi cenderung rata di midnya, flat gitu, atau bahkan mungkin agak A-shape ya, jadi AA gitu, jadi tengahnya agak naik. Untuk bassnya, ini bukan tipikal bass yang deep, yang rumble, yang sub bassnya menggelegar, bukan. Ya karena ini kan cuma pakai BA, single BA. Jadi tipikal bassnya yang cukup tight, bassnya yang punch-nya lumayan lah gitu. Nah, memang yang paling istimewa di mid-nya itu, karena mid-nya kerasa tebal, terasa intimate banget, terasa deket gitu sama kita. Ya, kalau vokalnya, ya. Nah, untuk treble-nya, arah treble-nya itu bukan treble yang cering, jadi ini cenderung treble yang agak halus. Nah, untuk transiennya ini termasuk gue pikir yang transiennya cukup cepat. Jadi dynamic range-nya oke gitu. Ya, karena transiennya cukup cepat, jadi dia bisa mempresentasikan dinamika bunyi dengan sangat baik. Oke, untuk soundstage gue pikir ini bukan yang soundstage-nya luas gitu ya, karena ini cenderung agak A-shape, jadi agak sedikit sempit, tapi untuk positioning-nya gue cukup suka gitu, cukup presisi. Nah, untuk imaging ya 3D-nya ya oke, masih lumayan lah ya, layering-layeringnya juga masih cukup bisa kita dengarkan dengan cukup baik posisinya. Untuk detail dan clarity-nya ini yang termasuk yang cukup saja ya, bukan yang paling bagus tapi oke lah gitu. Oke, nah kesimpulannya untuk IM single BA yang mungkin cari vokalan, lagu-lagunya mungkin banyak lagu vokal, kemudian cari yang halus, nggak suka yang terlalu pedas, mungkin bisa pertimbangkan AudioSense T180 ini. Memang sih agak segmented menurut gue, jadi nggak semua lagu bisa masuk, tapi ini mungkin cocok untuk lagu-lagu akustik, kemudian lagu-lagu yang vokalan, yang vokal cewek, vokal cowok, kayaknya ini istimewa. Ya, oh ya, satu lagi, ini katanya untuk kita gunakan untuk monitoring termasuk oke, karena treble-nya nggak terlalu pedas, jadi apalagi kalau live kan kadang-kadang suka ngeboost tuh treble-nya. Nah, ini masih bisa kita pakai juga untuk monitoring. Tapi anyway, baiknya sih selalu coba dulu, audisi dulu, dan selalu percaya sama kuping sendiri. Oke, kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi. Dadah. Untuk frekuensi responnya ada cek juga.